Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali melanjutkan kajian kita Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita tentunya masih di pembahasan salat dan melanjutkan bab syarat sahnya salat. Di malam hari ini kita membaca hadis 205, 206, melanjutkan hadis tentang menghadap kiblat. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa termasuk syarat yang ketujuh dari syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Kita sudah katakan itu disepakati oleh para ulama rahimahumullah, yang mana keadaannya ada dua. Ada yang melihat langsung Ka'bah dan ada yang tidak melihat Ka'bah. Bagi yang melihat langsung Ka'bah, artinya dia sedang di Mekkah, maka sepakat para ulama wajib menghadap badan Ka'bah. Bagi yang tidak melihat Ka'bah, artinya dia jauh dari Mekkah, maka sepakat para ulama dia menghadap arah, bukan badan. Dan itu yang dimaksudkan adalah solat fardu dan bukan solat sunnah di atas kendaraan. Adapun solat sunnah dalam keadaan seorang di atas kendaraan, maka boleh menghadap ke arah kendaraannya. Nah, itu yang kita akan bahas malam hari ini, dalilnya. Kata beliau rahimahullah, wan Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi, muttafaqun alaihi. Zadal Bukhari yumi'u bi ra'sihi wa lam yakun yasna'u fil maktubah. Masya Allah. Kata beliau dari Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya, haitsu tawajjahat bih, menghadap kemana kendaraannya itu menghadap, mengarah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan ditambah dalam riwayat Imam Al-Bukhari terkait dengan cara ruku dan sujudnya. Kata beliau yumi'u bi ra'sihi, beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, yang mana sebentar juga akan diterangkan bahwa Nabi menjadikan isyarat kepalanya itu sujud lebih rendah daripada ruku. Sebentar kita akan sebutkan haditsnya.
Belum katakan walam yasna'uhu fil maktubah. Itu belum tidak lakukan seperti itu pada sholat wajib. Artinya sholat wajib tidak di atas kendaraan. Hadits ini sangat jelas yang beliau ingin sampaikan kepada kita. Pertama, boleh sholat di atas kendaraan ketika itu sholat sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh menghadap ke arah kendaraan, ke arah dia berjalan. Ini tidak ada silang pendapat. Dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata ajma'u ala annahu jaizun likulli man safara safaron taqasaru fihi shalah ayu salliyat tatawwu'a ala dabatih wa rahilatih haitsu tawajjahat bihi wa yumi'u ima'an yaj'alu sujud akhfad minar ruku' wa yatashahhad wa yusallim wa huwa jalisun ala dabatihi. Masya Allah, faedah yang sangat penting. Dinukil kesepakatan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kata beliau sepakat mereka para ulama bahwasannya boleh bagi setiap orang yang sedang safar yang dikosor solat padanya untuk solat sunnah di atas kendaraan. Kemana arah kendaraannya itu menuju? Dia mengisyaratkan dengan kepalanya, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Dia bertasyahud, salam dalam keadaan dia duduk di atas kendaraannya. Ini semua disepakati, tidak ada silang pendapat. Cuma ada satu pertanyaan kita. Kan Ibn Abdul Bar rahimahullah belum menukil itu kalau sedang safar. Apakah boleh kalau lagi mukim? Maksudnya kita lagi tidak safar, ada seorang lagi di atas kendaraannya, tapi dalam kotanya tidak safar, boleh nggak sholat sunnah di atas kendaraan? Kalau sedang mukim, bukan sedang safar. Iya. Kalau yang ini diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala, boleh atau tidaknya. Mayoritas ulama berpendapat ini khusus safar, karena memang penukilannya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya, ini penukilan saat safar, bukan saat mukim. Bukan saat mukim. Iya. Kenapa juga saat safar boleh, saat mukim tidak? Ini pendapat mayoritas. Karena safar berat kalau kita setiap mau sholat turun dulu, berhenti dulu untuk melakukan sholat sunnah. Berat, sehingga diringankan. Berbeda saat kita mukim, kita ada di rumah, kita bisa turun di rumah kita lakukan di rumah. Itu mudah bagi kita, tidak memberatkan. Maka ini hal yang sesuai dengan maksud syariat di dalam hal ini. Ini yang disebutkan, walaupun di sana ada sebagian ulama seperti Abu Yusuf, temannya Imam Abu Hanifah, berpendapat
boleh. Hal tersebut boleh. Walaupun kita lagi dalam kota. Kita lagi di kendaraan. Mau sholat sunnah. Boleh. Dilakukan. Iya, boleh dilakukan. Iya. Ini pendapat. Tapi pendapat mayoritas itu lebih cocok. Lebih kuat. Karena sesuai dengan dalil tadi. Karena tidak bisa kita kiaskan. Karena dalil yang mengatakan boleh. Dia kiaskan safar dengan mukim. Kan beda. Beda safar, beda mukim. Kias ketika ada perbedaannya tidak diterima. Ketika ada perbedaannya tidak diterima. Kemudian beliau rahimahullah berkata, wali Abi Daud min hadithi Anas. Dalam riwayat Imam Abu Daud dari hadits Anas radhiyallahu anhu qol wa kana idza safara wa fa arada ayyatatawwa istaqbala binaqatihil qiblata fakabbara thumma shalla haitsu kana wajhu rikabihi. Ini mempertegas hadits tadi yang beliau sebutkan sebelumnya riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau dalam riwayat Imam Abu Daud dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata adalah beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau safar dan ingin melakukan sunnah maka beliau menghadapkan untanya ke arah kiblat, kemudian dia sholat di mana kendaraannya itu mengarah. Hadits ini riwayat Imam Abu Daud dan kata beliau wa isnaduhu hasan. Sanadnya hasan. Hadits ini menunjukkan satu poin tambahan untuk kita di samping apa yang kita ambil tadi. Boleh bagi yang sholat sunnah di atas kendaraan, dia mengarahkan dulu badannya. Kalau kendaraannya tidak bisa diarahkan ke kiblat, diarahkan dulu badannya ke kiblat, baru dia takbir, setelah itu menghadap ke arah kendaraan. Boleh dengan dalil ini. Dan ini hukumnya tidak wajib. Tapi boleh. Karena ini perbuatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini yang dipegang oleh mayoritas ulama. Dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Dikuatkan oleh Syekh Mukbil. Dikuatkan juga oleh Ibnul Qayyim sebelumnya. Yaitu tidak wajib melakukan itu. Tapi boleh. Kita hadapkan dulu badan, misalnya anggaplah. Sekarang kendaraan kita lagi hadap sini. Kiblat sini. Kita hadap dulu ke sini, takbir. Sebentar baru hadap sini. Boleh. Iya. Atau kita lagi hadap sini, kiblatnya di belakang kita. Boleh kita menghadap dulu ke arah kiblat, takbir. Setelah itu kembali ke arah kendaraan. Itu dibolehkan. Dan boleh juga tidak dilakukan. Dan boleh juga tidak dilakukan. Ini sekali lagi kemudahan syariat kita. Kita boleh beribadah dimanapun tempat kita. Adapun sholat wajib, maka tentunya tidak boleh di atas kendaraan. Dinukil kesepakatan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnul Mulaqin dan yang lainnya. Salat wajib tidak boleh di atas kendaraan kecuali darurat. Darurat itu kalau kita tunggu turun akan keluar waktu. Tidak bisa diakhirkan. Kalau bisa diakhirkan boleh. Nabi melakukan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk waktu
maka belum lakukan jamak takdim, baru safar. Kalau belum masuk waktu, maka belum lakukan jamak ta'khir, sampai baru ya sholat. Ini yang dilakukan. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa turun, kita naik kapal laut tidak bisa turun, kita naik pesawat tidak bisa turun, apakah boleh sholat di atas kendaraan? Boleh kalau darurat. Kita tunggu sampai akan keluar waktu. Ini dibolehkan karena darurat namanya. Kita di atas pesawat berjam-jam. Kalau kita tunggu turun ini akan keluar waktu. Lewat waktunya, maka kita sholat di atas kendaraan. Kita sholat di atas kendaraan. Ini tentunya dibolehkan karena darurat. Karena darurat. Sebagaimana dinukil oleh para ulama kita, ada orang sedang berada dalam ketakutan yang sangat, maka boleh dia sholat sesuai dengan keadaannya. Kalau lagi takut akan keluar waktu, boleh dia sholat sambil berlari, bahkan boleh dia sholat sambil berjalan, boleh dia sholat dalam keadaannya apapun. Ini kenapa ini? Darurat. Adanya rasa takut tidak menggugurkan kewajiban sholat. Tidak menggugurkan kewajiban sholat. Iya, ini dia sholat sesuai dengan keadaan ya yang dia waktu itu jumpai. Kemudian berikutnya kita sudah keluar dari pembahasan kiblat. Sekarang kita masuk di permasalahan tempat sholat. Kita telah melewati sebelumnya bahwa tempat sholat itu harus suci dari najis. Harus suci dari najis. Sebagaimana pakaian harus suci dari najis. Badan harus suci dari najis. Iya. Tapi di sana ada tempat yang tidak boleh kita sholat padanya. Ada tempat tidak boleh kita sholat padanya. Sebelum kita baca 3 hadits yang akan disebutkan oleh penulis terkait dengan masalah ini, saya akan bacakan dulu hadits yang penulis tidak sebutkan. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Belum dah sebutkan karena belum fokus pada tempat yang dilarang sholat padanya. Jadi dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, waju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untukku, ini kekhususan Nabi SAW dan umat Islam, hanya dijadikan untuk oleh Allah Subhanahu wa taala bumi ini seluruhnya tempat sholat. Itu namanya hukum asal yang harus kita pegang. Dimanapun waktu sholat menjumpai kita, kita boleh sholat di mana saja. Ini tidak diberikan kepada umat sebelum kita. Kalau umat sebelum kita, mereka harus punya tempat khusus, baru boleh sholat di situ. Kita umat Islam, dimanapun, kata Nabi, ayyuma rajulin adrokatus sholah, dimanapun, siapapun, kapanpun seorang dijumpai oleh yang namanya sholat, maka dia sholat di situ. Iya. Ini pada dasarnya. Di mana saja kita boleh sholat.
Ini disebutkan. Kecuali tempat-tempat yang dilarang. Nah, ini yang kita akan baca. Kita baca hadis 207. Kata penulis rahimahullah, Wan Abi Sa'id radhiyallahu taala an qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarah wal hammam. Rawahu Tirmidzi wa lahu illah. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjid. Bumi ini seluruhnya masjid, tempat sujud, tempat solat. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan WC. Kecuali kuburan dan WC. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia memiliki cacat. Hadits ini riwayat Imam At-Tirmidzi, dia walaupun memiliki cacat tapi dia adalah hadits yang sahih disebabkan banyak yang meriwayatkannya. Disebabkan banyak yang meriwayatkannya, banyak pendukungnya. Sehingga dia adalah hadits yang sahih. Adalah hadits yang sahih. Kita baca lagi hadits berikutnya, baru kita ambil fikihnya. Kata beliau wa Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya fi mawatin al-mazbalah wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atinil ibil wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa dha'afah. Ini hadis berikutnya menyebutkan banyak tempat. Kalau tadi hadis pertama disebutkan 2, kubur dan hammam. Kuburan dan WC. Di sini hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk sholat di 7 tempat. Fi sab'i mawatin. Nabi melarang untuk sujud di 7 tempat. Al-mazbalah, 1 tempat buang sampah. Wal majzarah, 2 tempat penyembelihan. Wal maqbarah, 3 tempat kuburan. Wa qari'atit tariq, ini yang keempat, di tengah jalan. Wal hammam, ini yang kelima, WC. Wa ma'atinil ibil, ini yang keenam, kandangnya unta. Yang ketujuh, wa fawqa dhahri baitillah, dan di atas Ka'bah. Ya, memang sekarang kalau ada orang mau naik, tidak ada yang bisa. Tapi kalau ada yang coba-coba, tidak boleh pergi sholat di situ. Iya. Kata beliau riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi dhaifkan. Memang dhaif, bahkan ini hadis dikatakan palsu. Yang menyebutkan langsung 7 tempat. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Zaid Ibnu Jabirah. Dia adalah rawi yang matruk, ditinggalkan haditsnya. Imam Tirmidzi belum sebutkan, tapi belum nyatakan dhaif. Belum nyatakan dhaif.
Jadi hadits ini dhaif. Sebentar kita akan sebutkan faedah fikihnya. Hadits ketiga. Kata beliau an Abi Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha rawahu Muslim. Dari Abu Marsad Al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian sholat menghadap ke kuburan dan jangan duduk di atasnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentunya sahih. Kita bicarakan dulu yang paling sahihnya, yaitu sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan. Para ulama rahimahumullah mereka membicarakan solat di kuburan. Solat di kuburan, menghadap ke kuburan atau di atas kuburan, itu dilarang. Jelas. Tapi apakah sah atau tidak solatnya? Kalau ada orang solat, ada masjid, ada kuburannya, hadap kuburan, sah atau tidak solatnya? Ada silang pendapat terkait dengan keabsahannya. Kita bisa melihat ada yang fatwakan sah, ada yang fatwakan tidak sah. Karena memang para ulama berselisih pendapat. Apa sebabnya berselisih pendapat? Sebabnya adalah karena ada dua dalil. Satu dalil umum, dua dalil, yang kedua dalil khusus. Dalil umum itu yang bagaimana? Dalil khusus itu yang bagaimana? Dalil umum tadi yang saya sebutkan di awal sekali, sebelum saya baca hadis penulis. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW katakan, waju'ilatil ardu masjidaw wa tahura. Dijadikan untuk bumi ini sebagai tempat sholat. Tidak ada sama sekali yang Nabi kecualikan. Sehingga mereka mengatakan, sholat menghadap ke kuburan sah, walaupun itu dibenci. Berdalil dengan hadis ini, kan tidak ada pengecualian. Semua kuburan juga itu bumi. Dipahami mungkin pendalilannya? Kuburan juga itu adalah apa? Bumi. Masjid yang ada kuburannya juga bumi. Kan sama-sama bumi. Masuk di hadis. Masuk di hadis. Sementara ulama yang lain mereka berpendapat haram, batal sholatnya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis khusus. Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat ke kuburan. Ini larangan. Kaidahnya al-aslu fin nawahi at-tahrim wa tufidul fasad. Asal dalam larangan menunjukkan haram dan memberikan faedah batal, rusaknya ibadah itu. Itu yang dipakai. Itu kaidah yang mereka sebutkan. Pertama haram, yang kedua batal. Dan ini juga kata mereka pembahasannya dari sisi tauhid, ini dari ila syirik, pengantar kepada kesyirikan. Karena nanti orang akan berkeyakinan yang berbeda antara sholat menghadap kuburan kiai, syekh dengan sholat di tempat yang lain. Karena ada orang berkeyakinan lebih berkah di situ daripada tempat lain. Ini akan menyebabkan nanti orang sholat bukan karena Allah, tapi karena penghuni kubur.
untuk menutup ini, mereka katakan ini adalah haram. Kita katakan seperti itu. Iya. Ini dua pendapat, dan dari dua pendapat ini memiliki dalil masing-masing. Dalil masing-masing. Mana yang kuat dari dua pendapat ini, maka kita butuh mengkaji dalilnya. Suatu kaidah dalam ilmu berdalil, kalau kita dapat dalil yang sepertinya bertentangan. Iya. Ini kan tadi Nabi bilang, bumi semuanya bisa dipakai sholat. Tapi di hadits yang kedua, jangan sholat ke kuburan. Jangan sholat ke kuburan. Maka dari dua dalil itu bisa dikompromikan. Gimana caranya? Ya asalnya bumi ini boleh kita tempati untuk sholat. Kecuali kuburan. Kecuali kuburan. Itu didukung oleh hadits Abu Sa'id yang kita baca. Kata Nabi, al-ardu kulluha masjid. Bumi ini semuanya tempat sholat. Illal maqbar wal hammam. Kecuali kuburan dan WC. Didukung juga oleh hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah. Tidak disebutkan oleh penulis. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadu kuburo anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasara. Mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Mereka kalau meninggal orang soleh di antara mereka, maka mereka bangun masjid di kuburan. Atau dia kubur di tempat ibadahnya. Baru mereka sholat di situ. Kata Nabi, Allah melaknat perbuatan itu. Ini laknat. Tidak pas kalau kita katakan makruh. Tidak pas kita katakan makruh. Ini haram. Karena laknat itu dosa besar. Itu adalah dosa besar. Ini pendapat yang tepat insya Allah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Haram dan batal. Solat menghadap ke kuburan. Ini juga dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Ini dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ini dipilih oleh Syekh Muqbil. Haram solat kalau ada kuburan di kiblatnya. Dan batal sholatnya. Beda kalau di halaman. Itu paling rendahnya makruh kalau di halaman. Karena memang lafaz haditsnya, la tusallu ila. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Iya, ke kuburan. Ini yang dibahas. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah agak keras beliau dalam masalah ini. Makanya kadang sebagian orang yang kuburan orang soleh di masjid itu Wahabi. Jauhnya masanya Syekhul Islam dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi Syekhul Islam ikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu karena ta'assub saja. Itu ke fanatik buta. Beliau berkata, wal makabir naha anha lima fihi minat tasbih bil muttaqidin al kubur masajida wa in kana al musalli qad la yaqsidu shalat li ajli fadilati tilkal buq'ah. Masya Allah. Kubur itu dilarang darinya untuk sholat. Kenapa? Kata beliau, karena terdapat penyerupaan terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya orang yang menjadikan kuburan
di masjid, tempat sholat, menyerupai orang sebelumnya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita selalu baca di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi. Bukan yang dimurkai. Yahudi. Alaihim waladdallin. Dan bukan pula yang sesat. Nasoro. Itu kita minta. Itu kita minta dijauhkan. Sekarang malah kita mau mendekat. Nah, makanya kata Syekhul Islam itu dilarang. Karena menyerupai mereka. Bahkan kata beliau, walaupun tidak dimaksudkan karena keutamaan tempat itu. Maksudnya, oh utama ini karena ada kuburan. Walaupun tidak dimaksudkan. Itu dilarang karena menyerupai. Karena menyerupai orang-orang sebelum mereka. Ini yang disebutkan dalam masalah ini. Ini mungkin yang kita bisa ambil dulu di pertemuan hari ini. Adapun terkait dengan tempat-tempat berikutnya lagi yang disebutkan di hadits, kita akan ambil di pertemuan akan datang insya Allah. Kita masuk di tanya jawab. Boleh bertanya langsung, boleh juga lewat kertas. Ikhwan ataupun akhwat silakan. Di sini ada pertanyaan, tempat jemuran saya berada di belakang rumah dan pas di atas sebagian kuburan. Apakah boleh Ustadz saya melewati di sela-selanya untuk menjemur? Tapi terkadang tanpa sengaja saya menginjak bagian pinggirnya. Iya. Ini menjemur di belakang, di atas. Berarti kita jemurnya di mana? Di atas kuburan. Iya. Hal tersebut dijauhi. Dijauhi. Karena ada larangan untuk menginjak kuburan. Apalagi kita berarti ke situ pakai apa? Pakai sandal atau jalan kaki telanjang? Kan ada lagi larangan pakai sandal. Iya. Kita jemur tempat lain. Jangan jemur di atas kuburan. Karena kita sekarang bilang tidak sengaja injak, sengaja. Dengan maksudnya kita pergi sengaja berjemur di sana, kita sudah sengaja menginjaknya. Kita sudah sengaja menginjaknya. Hal itu dijauhi. Buat jemuran di tempat lain. Buat jemuran di tempat lain. Saya meminjamkan orang uang untuk beli makanan. Tetapi saya juga memakannya. Apakah ini riba? Kalau kita persyaratkan, kita bilang boleh kamu beli pakai uang saya, tapi saya juga ikut makan. Maka riba. Riba qard. Karena setiap manfaat dari pinjaman itu riba. Itu adalah riba. Kalau dipersyaratkan. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, ya, mereka memang mau makan-makan, tapi ini yang mau kasih makan, lagi tidak ada uang, dia bilang saya pinjam uangmu dulu. Kemudian dia juga ikut makan. Karena pemberian dari temannya bukan karena dia ingin ya makan disebabkan karena pinjamannya tadi. Iya, tidak ada seperti itu. Boleh, bukan riba. Boleh dan itu bukan riba. Mau bertanya Ustadz, gimana hukumnya makan buah yang pohonnya ada di atas kuburan? Halal. Kan pohon itu selama dia adalah pohon yang halal, buah yang halal,
halal dimakan. Tidak dilihat di mana tempat tumbuhnya. Tidak dilihat di mana tempat tumbuhnya. Itu wallahu alam. Silakan, Pak. Jadi beliau katanya pernah sholat di satu masjid. Setelah sholat keluar, dia lihat ternyata kelilingnya kuburan. Gimana hukum sholatnya? Sah, karena kita tidak tahu tadi. Beda kalau kita sudah tahu. Sholat kita tadi sah, karena kita tidak tahu kalau itu ada kuburan. Tidak perlu kita ulang. Silakan, Pak. Baik, kata beliau, katanya membacakan Al-Fatihah untuk orang meninggal bid'ah. Terus doanya yang dibutuhkan. Betul, Pak. Kenapa orang itu mengatakan bid'ah? Karena tidak ada dalilnya. Tidak pernah dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW belum mengirim Al-Fatihah untuk putrinya yang meninggal. Tidak pernah pula untuk istrinya yang belum cintai kirim Al-Fatihah. Tidak pernah. Sehingga yang mengatakannya bid'ah itulah. Karena apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, maka bid'ah. Yang boleh adalah mendoakannya. Itu betul. Iya. Ada hadis dari Nabi SAW. Di antaranya adalah ketika kita mensolatinya. Kata Nabi SAW, "Idza shallaitum 'alal janazah fa'akhlisu lahu du'a." Kalau kalian mensolati jenazah, ikhlaskan doa. Ikhlaskan doa. Itu kan kata Nabi SAW berarti boleh mendoakannya. Itu yang sampai kepadanya. Demikian pula hadis Abu Hurairah, Nabi SAW katakan, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa min salas." Jika seorang itu meninggal, terputus amalannya kecuali 3. Yang pertama, kata Nabi, sedekahun jariyah, sedekah yang terus manfaatnya mengalir. Yang kedua, awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Berarti anak soleh mendoakannya sampai kepadanya, mendoakannya. Iya, ini yang kedua. Yang ketiga, ilmun yuntafa'u bih, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat darinya. Iya, bukan dibilang tidak dibolehkan, tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Menghadiahkan bacaan Quran itu tidak ada dinukil dari Nabi SAW. Itu. Sini ada pertanyaan, apakah sama cara berwudu akhwat dan ikhwan pada bagian kepala, yaitu dari depan dan belakang? Sama, tidak ada perbedaannya. Tidak ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan terkait dengan mengusap kepala. Tidak ada perbedaan, sama hukumnya. Sama-sama mengusap dari depan, kemudian ke belakang, dan kembali lagi ke depan, dan kembali lagi ke depan. Kemudian pertanyaan berikutnya, sholat tahiyatul masjid, apakah boleh dilakukan di musolah yang hanya melaksanakan sholat zuhur dan asar saja? Ya, boleh kalau itu tempat sholat. Boleh dilakukan kalau itu adalah tempat sholat, walaupun hanya dilakukan sholat zuhur dan asar padanya. Silakan, Pak. Itu, Pak, kita bilang di atas kuburan atau apa itu? Kalau ada orang duduk di atas pembatasnya itu, lingkarannya kuburan, kita bilangnya apa?
duduk di atas kuburan atau bukan? Bahasanya orang Pak, kalau kita duduk di situ, orang bilang apa Ki? Iya, apa dia bilang? Ini tuh bisa contoh. Kalau kita duduk di situ, kita duduk di situ, dah, kita bilangnya apa? Kita lihat beliau duduk di itu yang melingkar di kuburan. Duduk di kuburan namanya. Kan haditsnya, wala tajlisu alaiha, jangan duduk di atasnya. Iya. Siapa bilang Pak dalam Islam tidak ada lingkarannya? Iya, dibikin Pak pembatasnya supaya tanahnya tidak longsor. Boleh Pak dibikin pembatasnya. Tidak boleh itu dicat, di keramik. Jadi bedakan membatasi sama keramik, mencat. Islam dia boleh Pak dibikin supaya tanahnya tidak rata. Yang tidak boleh itu dicat, di keramik, di semen, itu yang tidak boleh Pak. Boleh, kayu, batu, boleh. Dan duduk di situ Pak, duduk di atas kuburan namanya. Jadi kalau kita ke kuburan berdiri, tidak duduk. Kalau lagi ziarah. Iya kan Pak? Boleh Pak, masih mau 5. Maksudnya melepaskan. Kita buka sandal tak? Kita maksudnya apa? Menghormati kuburan Pak. Iya, orang yang meninggal. Iya, batasannya ketika kita mau masuk kuburan. Iya, kan ini ada kuburan sini semua. Kuburan keluarga tak masih jauh. Di sini sudah buka, Pak. Karena gini, Pak, dalam Islam orang yang sudah meninggal sama dengan orang yang telah masih hidup. Sekarang, Pak, ada orang semua rumahnya di sini. Langsung kita datang dari luar, kita pakai sandal. Gimana itu, Pak? Nah, itu masalah. Berarti salahnya dia. Ini belum bilang, bagaimana nih kalau orang rumahnya di atas kuburan? Ya salah besar. Berarti dia duduk terus. Bukan hanya duduk, dia kencing, dia tidur, dia salah Pak. Tidak boleh. Duduk saya tidak boleh, apalagi bangun rumah. Mbak Jangki bilang rata-rata Pak. Masa kita bilang rata-rata? Iya. Di mana itu orang rumahnya di atas kuburan? Berarti itu salah. Itu merampas tanah orang yang telah meninggal. Itu sama dengan mencuri Pak. Nanti kita akan bicarakan juga apa hukum sholat di atas rumah tanah yang dirampok. Ini perampok itu Pak. Sudah di atas kuburan, tanah dirampok. Dia rampok dari orang yang meninggal. Dosa Pak. Tidak boleh. Dosanya itu disepakati. Sah nggak sholatnya? Itu. Kalau di atas kuburan tidak boleh memang. Seperti itu. Masih ada Pak? Pikir-pikir makin lagi. Rumah tak di mana Pak? Di kuburan? Oh di kuburan insya Allah. Saya juga Pak. Nanti. Tapi maksudnya sekarang rumah tak enggak di kuburan Ji? Enggak Ji? Iya, kan nanti itu Pak toh. Itu nanti. Tapi sekarang rumah tak? Rumah tak sekarang? Bukan jadi kuburan? Bukan Ji. Alhamdulillah. Aman berarti. Silakan Pak.
Hmm. Baik. Sekarang ini ada kata pertanyaan sholat di atas pesawat. Ini darurat ya, karena kita turun akan keluar waktu. Kan sholat kan sebelumnya sudah jelaskan, harus berdiri. Harus berdiri. Ini Pak kalau mampu. Kalau tidak mampu, kita tidak bisa berdiri. Apakah karena kursi pesawat tidak memungkinkan? Mau berdiri di antara kursi itu orang lalu lalang. Ya kan? Kan ini tidak mampu Pak. Kata Nabi, wa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, duduk. Kan di pesawat tidak mampu kita berdiri Pak. Iya kan? Kecuali kita kelas bisnis, pasti luas kursi tak. Tetap bisa ya? Masa? Saya kira sempit sekali Pak. Nanti ada awan Pak. Nanti ada awan. Pesawatnya goyang. Nah itu masalah Pak tuh. Jangan dipaksa. Iya kan? Nanti lagi datang orang kusuruh ke duduk. Dah, jangan dipaksa. Semampunya saja Pak. Jangan dipaksa. Baik. Katanya boleh membaca Al-Quran di kuburan. Dengan dalil kan Rasulullah sholat jenazah di kuburan. Nah, ini Rasulullah sholat atau baca Quran? Iya kan? Iya kan? Rasulullah kan baca ayat Quran, baca Al-Fatihah kan di takbir pertama. Dengan dalil ini berarti boleh baca Quran di kuburan. Sekarang saya tanya Ki, ini Rasulullah baca Quran atau sholat? Nah, kenapa dikiaskan padahal beda? Jadi kita tidak boleh meluas, ini ibadah. Ini kan Rasulullah sholat, kebetulan di rakaat takbir pertama ada Al-Fatihah. Adapun membaca Al-Fatihah tanpa sholat, kan tidak pernah dinukil dari Nabi SAW. Iya kan? Kan ibadah kan Pak, tidak boleh kias. Tidak boleh kiaskan diri kita dengan Rasulullah. Rasulullah yang belum lakukan wahyu. Dan harus khusus itu kejadiannya. Dan itu pun bagi yang belum mensolatinya. Nabi kan dikasih tahu meninggal seorang yang membersihkan masjid. Tidak dikasih tahu. Belum solati. Belum ke sana mensolatinya. Sekarang kita pergi ke sana mensolati atau pergi baca Quran? Apakah kita belum mensolatinya tadi sehingga kita pergi baca Quran? Ya kan Pak? Jadi itu dalil sarang laba-laba. Lemah sekali. Maksudnya sangat mudah dibantah Pak. Iya. Iya kan Pak? Bagaimana kalau dalam pekarangan masjid ada kuburan tapi di belakang, bukan dari kiblatnya? Sudah dibahas tadi. Tidur Ki. Nenda Ji. Alhamdulillah. Alhamdulillah bunyi mi juga Pak. Iya, sudah tadi Pak. Tapi kita tidak dengar. Assalamualaikum. Iya, kita cukupkan.